ya, jadi nggak main di media sosial justru. Jadi itu menguatkan modal sosial maksudnya. Modal sosial itu dalam arti sebenarnya interaksi personal, terus memang beneran membangun saling percaya. Sesuatu yang kita tahu kan modal itu bisa modal sosial, ada juga modal kapital yang biasanya kita suka andalkan kan modal kapital, apa-apa maunya ada dananya, proposalnya, biayanya, padahal banyak hal yang sebenarnya kita punya dan orang lain juga punya, kayak misalnya waktu, tenaga, keahlian gitu, yang bisa dipakai untuk menguatkan modal sosial ini, sehingga modal sosial ini yang bisa dipakai untuk membangun mimpi-mimpi bersama sebenarnya, gitu. Nah, lalu terima kasih juga. Nih pagi ini saya mewakili tadi yang udah ada di video Jumat Berkebun itu Bu Fajar. Jadi Bu Fajar ini sebenarnya harusnya sharing di sini juga nih pagi ini, tapi saya akan jadi pengantarnya dulu. Nanti Bu Fajar akan ada nih sekarang di ruang Zoom ini, dan dia akan beberapa nanti akan masuk juga menambahkan kalau misalnya ada hal yang diperlukan untuk ditambahkan infonya. Nah, sebelumnya saya boleh tahu saya kira-kira dapat waktu sampai jam berapa ini? 45 menit Ibu, berarti sekarang sampai jam 10.15. Oke, 10.15 ya. Terima kasih nih untuk seluruh peserta yang saya sangat hargai. Udah dari seluruh Indonesia dan jumlah juga banyak di hari Minggu pagi ini. Jadi saya akan coba berbagi nanti. Mungkin ini akan jadi perjalanan refleksi juga untuk peserta, karena bisa jadi ada yang baru pertama kali misalnya dengar kata-kata minim sampah atau zero waste, atau udah ada yang sedang berproses dengan dirinya, atau ada yang sudah di level mau ajak tetangganya kayak Mbak Vicky gitu ya. Ini kan akan sangat bervariasi. Nah, saya coba sampaikan yang bisa jadi misalnya udah mau ngajak tetangga, misalnya ini mulainya dari depan, ini jadi refleksi perjalanannya gitu ya, membantu membantu untuk melihat balik apa-apa yang sudah dilakukan gitu, bisa saling belajar. Nanti saya pun senangnya di sini saya bisa belajar juga banyak dari teman-teman yang hadir kali ini. Nah, karena tadi sudah ada videonya tentang si Jumat Berkebun, saya bisa bilang bahwa koperasi kompos ini adalah berkah dari pandemi. Kalau misalnya nggak ada pandemi, kayaknya nggak akan kejadian deh koperasi kompos. Karena waktu pandemi ini orang seperti berjeda jadinya. Mereka punya waktu untuk ngobrol di tetangga. Pikirannya nggak bisa jauh-jauh gitu. Karena ya nggak bisa kemana-mana juga gitu. Jadi banyak yang di tetangga. Sehingga ketika kami tadi buat Jumat Berkebun itu karena nggak bisa kemana-mana, jadi setiap hari Jumat saling pamer lah foto tanaman di halaman rumahnya masing-masing, toh nggak bisa ketemu juga gitu kan. Terus ada yang inisiatif yang nggak direncanain sebenarnya gitu. Tadi Vini yang taunya dia kayak buat rekapan dari obrolan setiap Jumat, terus dia posting-posting, dan itu membuat orang merasa lebih senang karena melihat juga yang foto-foto tanamannya lah gitu, itu tuh muncul gitu. Jadi itu terus membuat rasa bahagianya itu membuat tambah semangat, dan tambah semangat itu membuat lebih bahagia. Nah, ini yang namanya modal sosial gitu, ketika ternyata hal-hal yang dia intangible gitu ya, dan nilainya itu tidak terbatas, karena rasa bahagia kita, misalnya kita bahagia, nggak akan mengurangi rasa bahagianya orang lain gitu. Jadi kalau kita punya uang, sebenarnya uang orang lain tuh bisa jadi berkurang karena ada bagian dia ke kita gitu, karena itu sumber yang dia terbatas jumlahnya. Tapi kalau bahagia itu sesuatu yang tak terbatas. Nah, itulah yang namanya modal sosial. Kalau kita gulung terus, dia bisa sampai tak terbatas gitu. Nah, tadi di bagian akhir kan dilihatkan gitu bahwa ada yang akhirnya nitip ada kompos sama-sama gitu. Itu tuh waktu itu baru cuman ini aja sih, belum ada koperasi kompos. Itu kompos sama-sama itu lebih ada yang punya komposter lalu menawarkan tetangganya. Jadi itu sebenarnya cuman mungkin satu-satunya sih
yang terakhir ini nih, Risma namanya. Ini anak muda yang tinggal di tempat kami dan dia seneng karena apa, waktu pandemi daripada di rumah aja dia milih untuk ya jalan nganterin kompos, itu membuat setidaknya bisa keluar rumah deh gitu. Jadi sesederhana itu, nggak ada yang dijemput sistemnya, tapi ternyata ya momen itu pengaruh ya ternyata. Kalau sekarang kan kita punya momen juga, lagi persoalan sampah lagi krisis-krisisnya gitu. Nah momen itu mungkin saya rasa perlu diolah supaya bisa jadi menggerakkan tindakan gitu. Kalau kami dapat momennya waktu itu pas pandemi gitu. Nah, sekarang saya akan putarkan dulu ya sebuah video pendek untuk kasih gambaran tentang si koperasi komposnya gitu. Kalau tadi kan Jumat berkebunnya, jadi itu cikal bakalnya yang membuat tetangga jadi lebih perhatian. Lalu tadi ya, nah ini sekarang gambaran terhadap si koperasi komposnya. Saya share screen dulu. Pada tahun 2018, sebanyak 184 kg per kapita per tahun pangan terbuang secara percuma. Kehilangan terjadi di tiap tahap, mulai dari produksi, pasca panen dan penyimpanan, pemrosesan dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, hingga konsumsi. Kehilangan terbanyak terjadi pada tahap konsumsi yang mencapai hampir 40%. Sementara, jenis pangan yang paling tidak efisien adalah sayur-sayuran yang kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik Indonesia. Sampah, sisa konsumsi makanan, tidak hanya mubazir, tapi juga menambah beban tempat pembuangan akhir sampah yang kondisinya kian memprihatinkan. Membuat kompos secara komunal bisa jadi solusi untuk masalah ini, seperti yang sedang dirintis di lingkungan tempat tinggalku di Jakarta Timur. Cara ini terbukti bisa menarik lebih banyak rumah tangga untuk memilah sampah dapurnya dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi anak muda di sekitar. Kompos yang dihasilkan membantu meningkatkan kesuburan tanah bagi kebun-kebun di halaman rumah dan lahan-lahan kosong di perkotaan. Sumber sayur-sayuran alami yang lebih dekat dengan konsumen tentunya akan mengurangi kehilangan pangan dan memperkuat upaya menuju sistem pangan yang berkelanjutan. Ya, jadi ini gambaran dari koperasi kompos ya tadi sistemnya. Jadi ada kami dari rumah membuat sistem koperasi kompos itu memudahkan perubahan perilaku dari yang tadinya sampahnya tercampur jadi terpisah, fokusnya kepada organik. Jadi anggota itu pilah sampah di rumah, lalu tim operasional yang akan mengumpulkan pada jadwal tertentu dan mengolahnya. Nanti ada bagi hasil setiap 6 bulan sekali, itu akan mendapat bagi hasil kompos bentuknya sebanyak 5 kilo gitu. Nah, itu gambaran umumnya. Sebelumnya, sekarang saya akan tarik lagi dulu sedikit ke belakang ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, yang paling penting itu ada dua hal. Yang pertama kan why-nya dulu. Kenapa kita melakukan? Karena alasan kenapa kita melakukan itu yang akan jadi motor untuk bisa menggerakkan dan menjadi sumber energi untuk bergerak terus gitu. Kenapanya? Yang kedua baru how-nya gitu. Bagaimana melakukannya? Nah, saya akan sedikit menyinggung tentang kenapanya kita melakukan pengurangan sampah. Ini ada sebuah gunung es, bisa dilihat. Kita tahu gunung es dengan banyak fenomenanya yang terkenal, bahwa apa yang terlihat di atas itu hanya sebagian kecil dari yang
seutuhnya tersembunyi di bawah permukaan air. Yang di bawah permukaan air itu biasanya malah justru lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Nah, saya yakin di sini teman-teman semua udah pernah melihat, mendengar atau membaca, mengetahui tentang bencana akibat sampah. Saya ingin ajaknya di sini untuk melihat polanya. Jadi polanya itu apa? Di atas permukaan gunung es ini ibaratnya itu apa yang kita lihat dengan panca indera kita bisa lihat tumpukan sampah dan ada baunya. Itu hal-hal yang sangat nyata banget kelihatan. Kita banyak ya kasus-kasus ini, nanti di materi ini akan saya bagikan, terus ada link yang bisa teman-teman klik dan baca berita-beritanya dengan lebih detail gitu ya. Tapi persoalannya kayak Ciputat, di bawah flyover gitu ya, itu semua menumpuk. Itu adalah sesuatu yang kasat mata dan terlihat gitu. Dan agak di bawahnya, tapi masih terlihat sebenarnya, walaupun itu jauh berjarak dari kehidupan kita. Kalau tumpukan sampah itu nggak hanya tadi Ciputat, di pojok-pojok misalnya perumahan, di pojok jalan yang kita lalui, itu bisa terlihat tumpukan sampah dan bau biasanya yang dikeluhkan. Lalu ada TPA, tempat pengumpulan akhir yang sekarang mulai dijadiin tempat pengolahan yang penuh, yang ada bencana longsornya, ada kebakarannya gitu. Itu terjadi tapi berjarak sama kita. Beberapa dari kita menyadari itu, tapi beberapa merasa bahwa itu belum ada masalah. Sekarang mulai muncul lagi, yang menarik adalah sekarang bencana-bencana ini udah semakin terlihat. Mikroplastik berikutnya. Itu sekarang kita lihat udah masuk ke siklus makanan kita, lalu juga bahkan di air hujan gitu ya. Dan yang di akhir itu ada juga adalah polusi udara yang mungkin dikeluhkan sekarang asap karena dibakar tetangga mungkin bakar sampah, tapi bahkan teknologi yang canggih pun dalam pembakaran sampah tidak akan membuat kita sepenuhnya aman gitu terhadap bahaya-bahaya dari bahan kimia yang ada di dalam sampah yang dibakar, seperti contohnya dioksin dan furan yang risikonya kanker dan cacat lahir. Ini satu hal, tapi ada juga dampak langsung juga yang terhadap si petugas yang menangani sampah dan juga bahaya terhadap makhluk hidup lain yang di sini. Nah, bisa kita lihat kalau yang terlihat ini sekarang sebenarnya langsung kita rasakan masih yang terlihat-lihat. Tapi makin ke bawah, lihat deh, tumpukan itu kan besar ya, TPA itu juga. Tapi bahayanya mulai longsor, kebakaran, itu sesuatu yang udah kayak double gitu. Dampaknya, bukan dampaknya langsung. Kalau tumpukan kan sampahnya langsung yang kita lihat. Mikroplastik itu udah sampahnya yang jadi terurai jadi kecil-kecil. Polusi udara semakin dia kasat mata, nggak kelihatan lagi bentuk pencemarannya. Kalau kita lihat di sini, semakin ke bawah itu dia semakin sulit nantinya untuk dikendalikan. Biaya yang dibutuhkan untuk mengendalikan, teknologi yang dibutuhkan untuk mengendalikan, itu akan makin sulit atau bahkan mungkin belum tersedia gitu ya. Dan harganya juga mahal sekali gitu. Karena kita membiarkan sampah itu terus menjadi persoalan di lingkungan gitu, dan kita mencari solusi-solusi palsu terhadap persoalan sampah. Kita bisa lihat bahwa persoalan hari ini tuh sebenarnya dari solusi yang dipilih di masa sebelumnya gitu. Nah, saya lihat sampah ini semua dia nggak akan bisa hilang karena kalau dilihat ada hukum ekologi. Hukum ekologi itu adalah menggambarkan cara ekosistem itu bekerja. Kita kan hidup di bumi. Di bumi itu ada sistem kehidupan. Itu yang namanya ekosistem. Lalu, hukum ekologi itu memang udah hukum sunatullah istilahnya, yang memang ditetapkan Allah terhadap bumi yang diciptakannya gitu. Kita yang hidup di sini tentunya perlu tahu gimana ya aturan alamnya yang ada di sini gitu. Ada 4 sebenarnya yang paling penting. Dan yang kita lakukan dalam sampah, biasanya kita berusaha menghilangkan. Padahal, kalau kita lihat di yang kedua ini, segala sesuatu pasti akan berakhir di suatu tempat. Itu ada kekekalan massa.
Jadi nggak mungkin sampah itu bisa jadi hilang. Dia hanya berubah wujudnya. Jangan pernah lupa itu. Jadi kalau merasa ada solusi yang bisa memusnahkan, itu harus hati-hati. Karena pada dasarnya, apa yang diciptakan Allah itu nggak bisa musnah. Cuman bisa berubah bentuk gitu. Jadi hati-hati terhadap itu gitu. Dan segala sesuatu itu terhubung satu dengan yang lain, karena kita hidup di sini, setidak-tidaknya kita tahu sekarang kayak perubahan iklim aja akibat pemakaian energi atau segala macam yang menghasilkan CO2 atau CH4 ya, gas rumah kaca, yang kalau suhu naik ya kita semua ikut, nggak bisa lagi kita milih-milih kita kena atau enggak gitu. Yang menyedihkannya karena alam itu tahu yang terbaik, sehingga ketika segalanya itu berubah, dia akan mencari keseimbangan baru, dan keseimbangan itu yang akibatnya bisa jadi enggak sesuai dengan harapan kita. Itu yang disebut bencana gitu, ketika dia tidak sesuai dengan apa harapan kita, bentuknya mendadak mungkin gitu, dan di luar yang bisa kita cerna secara pemikiran. Tapi alam udah punya hukumnya dan kita nggak mau itu terjadi, sehingga kita perlu mengelolanya supaya itu nggak terjadi. Dan yang terakhir, itu nggak ada yang namanya makan siang gratis. Pasti ada yang harus bayar, walaupun kita dapatnya gratis gitu. Jadi itu udah pasti. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan di alam, itu akan ada orang lain, atau nggak selalu diri kita yang merasakan dampaknya. Nggak kayak makan cabai, kita makan langsung pedas. Itu bisa jadi nanti dampaknya berbeda dimensi ruang sama berbeda dimensi waktu. Dalam artian ruang nggak terjadi di tempat kita, tapi di tempat orang lain. Dimensi waktu artinya bukan terjadi sekarang, tapi beberapa tahun kemudian. Nah, kita sebenarnya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman lalu, misalnya kayak untuk insenerator contohnya, itu terjadi di Perancis bahwa karsinogenik itu terjadi gitu di suatu jalan yang dekat posisi arah anginnya insenerator, dia kejadian kanker itu tinggi sekali. Nah, ini bisa semua nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Tapi saya merasa penting untuk menyampaikan ini. Kenapa? Karena membuat kita sadar bahwa sampah ini persoalan kompleks. Dan segala yang kompleks itu nggak ada satupun yang punya total kontrol. Tidak saya, tidak pemerintah gitu, tidak teman-teman, itu nggak ada yang punya total kontrol. Tapi yang kita tahu, semakin rumit akan semakin banyak biaya yang rumit masalahnya ya, semakin campur dia kayak tadi ini, akan makin mahal biayanya. Dan itu kalau kita nuntut supaya diperbaiki atau dituntaskan semua dengan apapun teknologinya oleh pemerintah, kita tahu dari ya sekarang ini ya, misalnya kita tahu ketika satu program semua dana diberikan ke situ seperti kayak MBG, semua itu akan kena dampaknya. Gitu juga bayangkan kalau untuk sampah kita perlu keluar demikian banyak duit gitu, dana, nanti akan juga terjadi kejadian bahwa dana-dana untuk lain itu akan berkurang juga gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, seberapa banyak kita mau untuk memakai dana publik gitu untuk mengelola sampah. Itu pilihan dari kita. Jadi setiap kita tuh punya pilihan-pilihan tersebut gitu. Itu yang perlu dipikirkan dengan sangat hati-hati. Dan kenapa akhirnya kalau kita bertindak, sebenarnya ini bagian dari investasi kita untuk kehidupan yang baik. Jadi jangan terpengaruh bahwa kita ingin meraih keuntungan dari mengelola sampah sekarang. Jadi keuntungan sekarang, tapi bayangkan ini adalah investasi untuk ke depan gitu. Karena kalau misalnya nanti bayangannya adalah untuk mendapatkan benefit saat ini, bisa kecewa nantinya jadinya. Nah, ini yang kedua, saya pengen tunjukkan ini saya senang sekali gambar ini ya. Ini saya dapat dari Instagramnya YPBB, Yayasan Yaksa sekarang nih ada pokoknya ypbb.id. Dia
ini banyak tips-tips untuk mengelola sampah. Coba lihat deh di gambar ini. Ini 2 orang lagi fokus, kelihatan ke air yang berceceran di bawahnya gitu. Ini sibuk semua perhatiannya ke situ. Kita lihat memang ada air yang tumpah gitu ya. Kalau diperhatikan, teman-teman boleh tulis di komen ya, kalau misalnya itu, ini sebenarnya kejadian apa sih gitu. Bisa dilihat di sini ada keran air yang terbuka gitu. Nah, ada keran air terbuka dan ada sebuah ember yang punya daya tampung dia, tapi sekarang posisinya lagi udah penuh gitu. Nah, fokus dari orang-orang ini adalah ngepel, ngeringin. Kalau kita lihat sampai kapanpun itu akan dilakukan, tumpahan air itu akan tetap ada kalau misalnya kerannya itu nggak ditutup. Jadi, mau nggak mau, yang harus dilakukan kalau kita ingin mencari solusi yang sifatnya menjawab akar persoalan, itu adalah nutup keran tentu kan gitu, bukannya kita ngepel. Nah, kalau kita lihat sekarang persoalan sampah yang sedang dilakukan itu solusi-solusinya apa? Kebanyakan adalah mengangkut ke tempat pembuangan akhir, seperti yang ngepel ini. Nanti di pembuangan akhir itu diolah, ada yang mau dijadiin bahan bakar, dibakar di insinerator, segala macam, segala teknologi diupayakan, investasi besar ditaruh di situ untuk ngepelin sampah yang dihasilkan. Apakah nggak ada gitu cara-cara untuk bisa membuat sampah yang mengalir itu berkurang gitu? Itu sebabnya kita sebenarnya punya pilihan untuk nutup keran ini gitu. Kita punya pilihan ketika kita tahu daya tampung segitu, kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya daya tampung itu cukup untuk kita bisa pakai sama-sama. Karena sekarang kita hidupnya tuh sama-sama. Kalau dilihat jumlah penduduk aja udah berkali-kali lipat ya. Maksudnya 2 kali lipat dari masa 20 tahun yang lalu. Jadi ya kita memang harus hidup lebih berbagi di saat ini gitu untuk bisa hidup nyaman. Beda sekali zaman dulu-dulu ketika segalanya masih belum sebanyak sekarang yang pakai gitu. Jadi kita perlu mengupayakan supaya aliran sampah itu bisa berkurang. Nah, di situ perannya sebenarnya kita secara pribadi punya pilihan untuk bisa hidup zero waste, dalam arti mengurangi sampah kan. Nah, mulainya itu kiatnya kalau untuk diri sendiri, mulainya dari diri sendiri, niatnya 200%, kuncinya di perencanaan cermat dan kreativitas tanpa batas. Jadi kalau ditanya caranya gimana? Caranya bisa ada 1001 macam cara, karena tiap orang akan punya kondisi awal yang berbeda dan potensi yang bisa dipakai juga berbeda-beda. Nah, yang penting dilakukan adalah refleksi dan evaluasi. Supaya apa? Supaya cara yang dilakukan itu bisa menjadi lebih baik lagi menuju sampah yang semakin sesedikit mungkin. Ketika mau dilakukannya gimana? Tularkannya itu lewat teladan gitu. Jadi kalau kami merasakan bahwa ternyata sulit untuk memberikan yang ngajak gitu ya dengan kata-kata, tapi ditularkan lewat teladan itu akan lebih memberikan efek yang mengajak ya gitu. Karena akhirnya lama-lama dan dilakukan terus-menerus, ya itu jadinya akan akhirnya akan ada aja juga yang terkena. Nah, ini kan pilihan diri sendiri ya. Sekarang ketika udah dicoba dilakukan sendiri, saya ngerasa kan teman-teman BZW ini rata-rata udah fasih nih. Karena dengan tantangannya kan ini pernah, maksudnya ada proses persiapannya sehingga bisa menuju gaya hidup yang minim sampah. Untuk yang belum ini mungkin nanti kan katanya di akhir akan ada
cara untuk menjadi komunitas BZW. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan perubahan terhadap diri sendiri. Sekarang gimana caranya kalau perlu dilakukan untuk sampah yang berbasis wilayah gitu. Kami menuliskan ini dari percobaan dari 2011 ya di RW 16 bersama Bu Fajar gitu. Jadi ada 5 sebenarnya yang kami jadi lesson learn untuk kami gitu ya, untuk memulai masuk di suatu wilayah. Ini prosesnya kok dilihat dari 2011 kan berarti udah 15 tahun gitu. Semoga maksudnya dengan berbagi ini teman-teman nggak perlu melewati proses 15 tahun untuk bisa masuk gitu. Dan bisa jadi lebih cepat karena bisa belajar dari apa-apa kekurangan yang kami temui di perjalanan. Nah, ini yang kami buat adalah hal-hal yang kalau kami ditanya lagi gimana memulainya, nah ini nih langkah-langkahnya gitu. Jadi yang pertama itu berpegang pada hierarki pengelolaan sampah yang baru. Maksudnya yang baru itu dalam arti kita berusahanya fokus di cegah dulu. Cegah, baru pilah, lalu olah gitu. Dan seperti tadi teman-teman juga sampaikan di awal ya oleh Mbak Vicky, sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi memang itu tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan persoalannya gitu. Kalau dibilang sampah itu sedekah, nanti jadinya merasa waktu kita menghasilkan sampah, kita mau ngasih sedekah. Bukan begitu. Itu adalah bagian dari tanggung jawab ketika kita misalnya memilah sampah, mengantarkan suatu tempat, itu bagian dari tanggung jawab menyelesaikan sampahku gitu. Bukan untuk sedekah itu gitu. Itu perlu, kalau enggak nanti akan merasa bahwa makin banyak sampah, itu makin banyak sedekahnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, upayakan hanya organik yang tersisa. Itu juga sebabnya kami menyediakan mencoba melakukan uji coba itu dengan koperasi kompos untuk pengelolaan sampah organik, karena kami lihat kalau untuk yang lain udah banyak, malah mungkin ada yang rebutan karena dianggap itu memberikan keuntungan materi secara instan gitu. Tapi justru kami merasa bahwa itu harus organik ini nih yang harus ada yang mikirin gitu, dan orientasinya jangka panjang supaya kita terhindar dari solusi-solusi palsu. Jadi nggak misalnya aja kayak kita ganti plastik diganti spunbon, ternyata spunbonnya yang menumpuk karena nggak ada sistem lanjutannya untuk membuat dia terpakai ulang. Orang butuhnya cuma sekali juga dia pakainya gitu, dipakai misalnya untuk delivery barang belanjaan, terus dia nggak mengembalikan lagi ke tempat belinya, akhirnya akan numpuk gitu. Lalu juga tin wall, itu banyak sekali sampah yang dibuang gitu. Itu barang nggak sekali pakai, tapi akhirnya dipakainya sekali pakai, sehingga memang terpulang kepada penggunanya bahwa barang itu akan sekali pakai atau bisa berkali-kali pakai gitu. Nah, jadi kami pegangnya hierarki pengelolaan sampah. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya. Mulainya dari yang ada dalam circle of control, yang ada dalam kendali kita. Pilih yang keberhasilannya terukur. Supaya apa? Supaya itu jadi memberikan kebahagiaan untuk kita sendiri, bahwa kita, oh iya ada keberhasilannya, walaupun itu kecil gitu. Pilih yang mudah dan menyenangkan gitu. Kayak tadi itu Jumat berkebun gitu. Ternyata gitu, itu kan membuat jadi hal yang menyenangkan gitu, saling ngobrol gitu. Bisa jadi apa-apa yang dilakukan itu nggak langsung terkait sampah gitu ya, tapi itu akan membuka jalan untuk kita bisa berdialog dengan sampah. Bisa jadi misalnya kalau diajak kita nih ya, nggak biasanya yang lain-lain ngobrolnya sama tetangga, terus atau ngomonginnya tentang sampah terus. Ya susah tuh kayaknya akan masuknya. Kalau di saya beruntung ada Bu Fajar. Bu Fajar itu dia aktif banget sama tetangga, ngobrol segala hal gitu. Jadi ketika nanti masuknya tentang sampah, itu adalah ya bagian dari obrolan gitu. Bukan sesuatu yang khusus untuk ngajakin
sampahnya, untuk mengurangi sampah. Dan salah satu tips yang saya mau kasih adalah mulai coba dengan bikin acara yang minim sampah dulu untuk membangun dialog gitu. Itu kami rasakan membantu ketika kita uji coba bareng. Nanti kan kalaupun gagal nggak apa-apa, karena jadi bahan obrolan untuk dicobain lagi di kesempatan berikutnya. Dan utamakan modal sosial dan kolaborasi. Jadi kekuatannya mulai dari yang ada, mulai dari yang lokal, tumbuh bertahap. Karena kalau misalnya kita mau kegiatan udah mikirinnya nanti bikin proposal gitu ya, kadang-kadang nggak akan kejadian untuk melangkah gitu. Nanti ini yang keempat tuh, pahami proses difusi inovasi untuk menyusun strategi berapa orang yang akan diajak. Kalau paham ini nih, nanti akan membuat kita nggak terlalu frustasi. Kita kan mungkin mau ngajak satu RW, pengennya ya se-RW-RW-nya semua langsung ikut atau langsung 50%. Nggak begitu sih sebenarnya kejadiannya. Itu akan emang ada proses bertahap, dan itu adalah proses yang memang secara teorinya memang dari penelitian eksperimen atau studi-studi dikatakan bahwa ya perubahan itu akan ada polanya gitu, yang dimana biasanya mungkin hanya awalnya cuman 2,5%, 10% gitu, itu ada jalannya. Jadi jangan taruh harapan terlalu tinggi supaya nggak kecewa gitu, tapi kita tahu jalannya kita akan sampai panjang. Terus usahakan untuk berbasis data dan komunikasi yang bertumbuh generatif. Dengan basis data itu yang digunakan sebagai bahan komunikasi, sehingga kita merasa bahwa yang kita lakukan bersama itu mencapai keberhasilan. Lalu semua orang merasa berkontribusi. Itu akan menjadi aliran informasi yang menguatkan dalam bentuk aliran informasi ini bentuknya intangible, dia nggak terbatas, bisa dikasihin gitu ya. Kalau misalnya alirannya dikasih balik, misalnya kita kasihnya insentif disinsentif ekonomi, misalnya kita kasih bayaran terhadap apa yang dilakukan, itu nanti kita akan bisa terjebak di proses kita nggak punya dana cukup untuk membayar, misalnya kita membayar sampah yang diberikan, ini gimana ya gitu, karena semua proses ini juga butuh dana, jadi kita perlu bijaksana untuk pakai dana itu untuk keperluan yang seperti apa gitu. Nah, tapi ada sumber lain yang bisa menjadi motor penggerak, yaitu data yang dikombinasikan dengan komunikasi yang generatif, yang bertumbuh, yang membuat kita bisa melihat keberhasilan bersama. Sekarang ke RW 16-nya. Jadi ketika kami mulai di 2011, kami mulai dengan program kotak makan guna ulang. Kalau beberapa teman ada yang udah tadi sempat lihat video yang dikirimkan di WA grup panitia ya. Jadi di situ ini nih bisa di-scan. Di sini akan terlihat video-video, termasuk ada video tentang kotak makan guna ulang yang kami lakukan. Jadi di 2011 itu kami mulai dengan yang sederhana aja. Waktu itu Bu Fajar mulai dengan, karena memang ada giliran ngasih kotak makan, Bu Fajar ngirim makanan pakai kotak makan yang diadakan sendiri, 15 buah gitu ya, 15, satu setnya itu 15, terus dia punya 2 set, ditawarkan ke yang lain, ditawarkan dicuciin gitu, nanti terima tinggal bersih, pokoknya dimudahkan lah gitu perubahannya gitu. Ada yang dicatat berapa yang merespon gitu. Jadi ini suatu langkah yang dilakukan. Nah, ini bisa macam-macam sebenarnya gitu yang dicoba. Lalu antara 2011 sampai 2020 itu fokus kami itu selalu di cegah. Karena cegah itu nggak perlu menyediakan infrastruktur sebenarnya pengolahan. Jadi dicegah dan sebagian besar adalah di pribadi-pribadi yang diajak ini kan tanggung jawabnya, jadinya buat arisan minim sampah, buat 17-an juga minim sampah gitu aja terus sampai orang kayak mungkin nempel ya di kepalanya gitu. Segitupun juga belum tentu nanti dia akan terus-terusan melakukan, tapi setidaknya pelan-pelan itu masuk ke cara berpikirnya tetangga-tetangga gitu. Nah, di 2020
itu kami mulai pengumpulan sampah B3 dan elektronik. Itu sempat sebenarnya 2019, terus tahu-taunya pandemi gitu. Nah, pas pandemi kami buat katalog belanja. Jadi buat dulu orang jadi berkontak juga dengan kita, jadi merasakan memerlukan gitu. Ketika kami punya katalog belanja, Jumat berkebun gitu, itu kan jadi kita ada crowd-nya gitu. Kadang-kadang kita mungkin suka berteman sama orang yang jauh, tapi nggak sama orang-orang yang di wilayah kita gitu. Padahal dengan orang-orang yang di wilayah kita ini, karena dekat secara jarak, itu membuat kita sebenarnya bisa mendukung hidup minim sampah kita sendiri. Misalnya contohnya dengan kantong belanja. Itu kan yang membutuhkan barang-barang yang minim sampah itu saya sendiri gitu misalnya. Tapi kalau saya nggak punya, di dekat saya kan susah. Kalau saya buat katalog, saya bisa mencoba mengidentifikasi, lalu bisa juga menyampaikan permintaan, karena kan kita yang misalnya akan belanja, misalnya salah satunya, dan itu bisa terjadi. Jadi kayak sekarang ini di kami, waktu kayak pandemi itu kita bisa beli mie ayam pakai rantang dari tetangga. Awalnya kita kirim rantang, lama-lama kita udah ada rantangnya gitu. Itu kan perubahan karena permintaan dari konsumennya gitu. Bisa juga teman-teman yang menawarkan sesuatu yang minim sampah kepada tetangga. Kalau ini bentuknya online jauh, pembelinya jauh, jadinya agak sulit untuk minim sampah. Kita lihat bahwa minim sampah itu dicegah itu nggak semata-mata mengganti barang yang dipakai, tapi juga mengubah cara kita memilih barang dengan lebih dekat gitu dengan tempat hidup kita. Baru di 2021 kami ada koperasi kompos yang juga jadi tempat pelatihan kerja buat sekitar gitu. Karena memang kondisi sosial ekonomi di tempat kami seperti itu, kesulitan-kesulitan pada saat pandemi itu membuat banyak yang nggak dapat kerja, banyak yang ada yang sekolahnya terputus gitu. Si koperasi kompos ini dengan pendekatan yang berbasis data membuat kami memilih generasi yang muda karena mereka itu digital native pada dasarnya gitu, sehingga bisa diarahkan dan mungkin jadinya membuat mereka tertarik untuk berhubungan sama si bersifat teknologi ya, komputer, entry data kayak gitu. Jadi ketika kami awal pelatihan, kami buatnya bentuknya pelatihan kerja itu sebagai kolektor data gitu. Lalu kami juga sebenarnya olah sampah anorganik, melakukan pengumpulan, bukan olah, pengumpulan. Kenapa? Karena kalau misalnya sendiri-sendiri kan banyak sampah yang tertolak dari bank sampah atau pemulung yang kita nggak tahu kemana. Sebenarnya ada pihak yang bisa mengumpulkan, tapi kalau sendiri-sendiri itu jadi nggak efektif juga gitu. Kalau kita kumpulkan dari satu wilayah untuk waktu tertentu, sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu kita bisa berhubungan dengan pihak luar itu lebih kayak kita memfasilitasi sebenarnya kebutuhan kita, tapi sekalian lah gitu, siapa yang mau nitip gitu, toh misalnya saya juga akan ada sampah itu gitu. Nah kayak gitu yang dilakukan, jadi nggak terlalu besar effortnya sebenarnya gitu yang bisa dilakukan dengan pengumpulan. Nah, Poskopilah ini juga ada dikelola oleh koperasi kompos, tapi kami memang bukan nyebutnya sedekah, bukan itu, malah kalau mau titip kita akan bantu. Jadi kami itu membantu terhadap pengelolaan sampah, bukan disedekahin juga ini gitu. Ini bukan sedekah dari ini. Terus kami punya belanja kolektif akhirnya gitu. Belanja kolektif ini kita belanja supaya kita bisa sama-sama capai kuota jumlah barang yang belanja, dan kita bisa langsung dengan produsen sehingga dia bisa bebas kemasan. Jadi kita selalu jaga hierarki pengelolaan sampahnya. Lalu ini contohnya misalnya kalau arisan kita cobain minim sampah, buka puasa minim sampah, 17-an ada games-gamesnya jalan pagi
kasihlah tema-tema yang minim sampah juga gitu. Selipin aja, tapi mau nggak mau ya memang harus menyiapkan diri untuk siap jadi panitia-panitia juga gitu. Kita kan bisa ajak yang lain untuk jadi panitia bareng-bareng, tapi mau nggak mau memang harus siap untuk kontribusi tenaga dan waktu. Dan mau pemilu gitu, minim sampah juga. Jadi ngelapin tinta itu kasihin serbet kain bekas, bukan tisu gitu. Setidaknya kan orang tisunya ada nggak, ini ada pakai serbet gitu, supaya nanti nggak banyak sampahnya gitu. Jadi ada komunikasi tentang minim sampah itu dilakukan yang terus menerus gitu. Lalu ketika kami buat koperasi kompos, ini kami juga mulai apa yang adanya. Kami pakai nggak punya tempat waktu itu, pakai salah satu rumah warga, sampai 2 tahun, baru akhirnya setelah jumlah anggota hampir 100, Pak RW kayak nggak enak hati. Kok sampai segitu tempatnya di rumah pribadi, bukannya di Fasum. Akhirnya diizinkan untuk memakai sebagian dari taman Fasum yang waktu itu emang nggak terpakai, terlantar, jadi kita rapihin dan untuk jadi tempat pengolahan. Tapi itu butuh 2 tahun setelah melihat sendiri bahwa ternyata mengolah sampah organik itu nggak semengerikan yang dibayangkan, nggak jadi bau, nggak kayak TPS gitu ya. Terus ya jadinya ya ini maksudnya orang baru yaudah deh gitu. Maksudnya itu pun nggak gampang, tapi setidaknya Pak RW itu jadi berkenan untuk meminjamkan tempat yang tadinya kami nggak dapat tempat. Tuh. Nah, tadi tentang difusi inovasi, ini kurvanya. Jadi kalau bisa dilihat, inovator yang membawa perubahan itu hanya 2,5%. Lalu yang 13,5% itu early adopter. Jadi kalau mau memulai suatu ajakan ke RT, RW gitu, maksudnya tetangga-tetangga, jangan langsung menargetkan banyak. Misalnya 100 orang di RT-nya. Berarti dapatnya 15% itu berarti kan 15 rumah ya. 15 rumah aja yang mau tuh udah bagus banget gitu. Jadi kalaupun dapatnya baru 10 gitu, wah itu udah luar biasa gitu. Maksudnya nanti ke 15 itu akan prosesnya akan dijalani aja prosesnya. Dengan punya pemahaman terhadap proses yang akan dihadapi ini nggak akan membuat kita frustasi. Karena kita tahu juga 15% dari populasi itu adalah orang yang akan laggard. Dia akan nge-lag lah gitu. Baru terimanya tuh belakangan atau mungkin nggak akan pernah terima juga gitu terhadap perubahan. Kadang kita ketemu atau pemimpin-pemimpin komunitas kita itu adalah yang profilnya si laggard ini. Jadi ketika kita ketemu kita udah frustasi karena wah ditolak nih gitu. Jadi nggak jadi. Padahal ada loh yang lain gitu. Berarti kita belum ketemu aja si early adopternya ini. Jadi ya coba identifikasikan gitu lewat cara-cara yang mungkin hubungannya bukan sampah, tapi dengan cara-cara yang lain kita bisa berkenalan gitu. Nah, kalau misalnya data, ini kami selalu simpan data ini gitu. Teman-teman bisa lihat, ketika kita lihat data ini, kita kan lihat bagaimana proses yang kita jalani. Ini membuat orang merasa bahwa, ketika sedikit aja kita udah bisa menghasilkan di sini misalnya 9,7 ton gitu. Ini tuh mendorong untuk kayak anggota itu ngajakin juga yang lain. Karena mereka merasa, ternyata nggak sesusah yang saya bayangkan. Dan kalau kita kerjain lebih rame lagi, ini bisa lebih banyak loh gitu. Kecenderungannya jadinya yang pengen jadi lebih nambah-nambah juga anggota itu yang merasa bahwa ini bisa sebenarnya ditularkan ke yang lain. Nah, itu sih data ini. Jadi data-data setiap misalnya kita coba minim sampah Ramadan, tampilin datanya setelah sebulan berjalan. Ada acara halal bihalal, tampilin. Ini semua bisa lihat di IG gitu. Dan rayakan setiap keberhasilan ini ketika pelatihan kerja ini ternyata menjadi ide terbaik gitu ya untuk Ideaton, sehingga ini jadi penyemangat juga terhadap pesertanya bahwa mereka itu apa yang dilakukan ini ternyata ada apresiasi, atau maksudnya ini sesuatu yang penting untuk ke masa depannya. Nah, saya ingin tutup ini dengan gini,
ketika teman-teman melihat bahwa suatu perubahan untuk berkelanjutan itu kayaknya nggak jalan kemana-mana, saya ingin mengutip apa yang ada di buku Limit to Growth ini. Revolusi keberlanjutan ini sifatnya akan organik, artinya apa? Akan masuk dari munculnya dari visi, wawasan, eksperimen, dan aksi miliaran orang. Jadi beban mewujudkannya nggak ada di pundak satu orang atau kelompok aja, tidak akan mendapat pujian gitu ya, tapi setiap orang bisa kontribusi. Jadi bisa berkontribusi siapapun, semua yang ada di sini. Dan ini ada tips, ini ada tools untuk sustainability, ternyata yang bisa dicobain ya. Punya visinya, ada 5 hal, punya visinya, jadi apa yang ingin, berjejaring, lalu jujur, katakan kondisi apa adanya, terbuka, transparan, belajar terus, karena ini bukan proses yang sekali jadi, dan dilandasi rasa peduli, sehingga kita tahu bahwa kita mau hidup sama-sama, sehingga kita harus upayakan sama-sama. Kita bisa mulai dari diri pribadi, tapi ketika kita lakukan itu bersama-sama, kita akan lebih maju lagi dalam mencapai apa yang ingin kita jadi tujuan bersama. Itu aja saya ingin tutup. Terima kasih banyak. Nanti bisa lanjut kalau misalnya pertanyaan ya dengan narasumber yang berikutnya dulu. Terima kasih Mbak Vicky. Saya kembalikan ke Mbak Vicky. Baik, terima kasih Bu Shanti, luar biasa. Saya dari tadi nyimak, saya udah tahu nih Bu, ternyata kenapa tetangga saya nggak mau saya ajakin ngompos. Kenapa tuh Mbak? Soalnya ini Bu, saya tuh bukan tipe orang yang suka bertetangga gitu. Jadi jarang banget ngomong sama tetangga, karena emang keseharian kan banyak di luar rumah gitu. Jadi paling ketemu tetangga tuh pas sore mungkin lagi nyapu di depan, atau pas pagi lagi sama-sama nganter anak berangkat sekolah gitu. Jadi ngumpul itu sangat jarang gitu. Jadi wajar sih kayaknya saya ngajakin nggak didengerin sama tetangga. Iya. Dulu waktu saya baru pindah ke tempat saya sekarang, saya tuh kenalannya sama Bu Fajar di masjid, waktu itu ada TPA. Saya bawa anak saya main TPA biar saya tahu, kalau nggak saya mau kenalan gimana ya gitu. Terus abis itu gitu, jadi wah ternyata ketemu nih ibu yang suka ngomong sama siapa aja segala macem gitu. Jadi memang kita jadi saling menguatkan gitu. Saya misalnya nyiapin sistemnya, si ibu bagian yang nanti ketemu orangnya, jadi nggak harus Mbak Vicky sendiri yang ngerjain. Jadi cari 1 atau 2 gitu. Kalau nyarinya mau sekalian banyak nanti kan aduh gitu. Nanti capek duluan ya Bu. Iya. Bener, saya jadi kepikiran, kayaknya saya harus nyari tetangga yang suka ini nih. Gitu, baik-baik. Nah, sepertinya teman-teman juga banyak sudah banyak tadi yang memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Boleh disimpan dulu ya. Nanti kita akan ada sesi Q&A tersendiri. Jadi teman-teman nanti bisa siap-siap untuk on mic. Jadi bisa langsung bertanya ke Bu Shanti. Dan mungkin yang nggak bisa on mic bisa dituliskan di tab Q&A ya. Nanti akan dibacakan kalau waktunya cukup. Cuma nanti kami akan utamakan teman-teman yang bisa on mic gitu. Dan juga sedikit informasi, nanti akan ada teman-teman penanya yang beruntung gitu ya, untuk mendapatkan sedikit inilah hadiah kecil-kecilan dari tim panitia. Jadi yang punya pertanyaan boleh nih disiapkan dulu nanti saat sesi Q&A. Mohon maaf, belum sekarang teman-teman sesi pertanyaannya. Nanti ya di akhir ini kita akan lanjut dulu ke speaker kita yang kedua, narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasanya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Shanti atas pemaparannya, tadi luar biasa sekali. Kita akan move ke narasumber kedua. Nah, ini tidak kalah luar biasanya teman-teman. Jadi yang kedua ini kita akan bertemu dengan Pak Widodo dan juga Bu Fitri dari Klaten nih, jauh-jauh kita undang dari Klaten nih teman-teman. Mungkin di tahun 2024 teman-teman sempat ini ya, dulu lumayan viral banget gitu ya, judul di video YouTube-nya itu yang menayangkan Yosopam ini macam-macam banget gitu, dan bikin orang jadi penasaran gitu ya. Kayak ada ini yang paling ngena itu, saya dulu pertama banget tahu Yosopam itu dikasih tahu suami saya gitu. Lihat deh, ini ada game apa sih itu, aku lupa, game zaman dulu yang
kita bikin kebun di rumah, bikin kandang gitu. Nah ini ada loh, oh iya gitu. PRT itu ada loh di sini gitu. Terus saya ditunjukin tuh videonya sama suami, dan tahun 2024 tuh sekitar saya lupa bulan apa itu, alhamdulillah bisa berkunjung ke sana. Dan teman-teman emang beneran bikin iri, rumah sama pekarangannya Pak Widodo sama Bu Fitri bikin iri gitu ya. Jadi ada tempat ngompos, bisa pelihara lele, ada tempat untuk maggot, kemudian ada kebun juga, ada pohon buah-buahan, pokoknya ini bikin iri gitu ya. Jadi saya juga mau sebenarnya bertetangga sama Pak Widodo dan Fitri gitu. Jadi saya bingung nih, saya mau bertetangga sama Bu Shanti apa ke Yotopam nih, ke Klaten gitu ya. Membelah diri seperti itu. Nah baik, sebelum masuk ke sesinya Pak Widodo dan Bu Fitri, saya mau izin perkenalan singkat dulu dengan beliau berdua ini. Jadi beliau berdua ini adalah pendiri gitu ya Yotopam, ada di Klaten tepatnya lokasinya teman-teman. Jadi ini adalah semacam sistem integrated farming yang beliau buat di halaman rumahnya gitu. Jadi intinya sederhananya kita bisa loh mandiri pangan dari rumah gitu. Dan ini kayak couple goals banget gitu ya, ketemu pasangan sevisi terus bisa merealisasikan gitu ya. Saya sama suami mah cuma ngebayang-bayang doang, ini KPR aja belum lunas, mau beli tanah di desa kapan gitu kan. Kayaknya ini ya banyak yang anak saya ikut nyeletuk nih, beli tanah di desa kapan gitu. Seperti itu. Nah dan luar biasanya juga akhirnya dari ini ya, dari visi sederhana bahwa kita tuh bisa loh mandiri pangan dari rumah, ini akhirnya terbentuklah Yotopam yang itu juga karena juga pun kayak gini tuh hapus Picasso, terus kalau gini tuh harus Picasso, iya gini Picasso. Iya, saya tolong sama ayah dulu, oke? Iya, betul ya. Oh ya, mohon maaf iklan ibu-ibu ya, harap maklum gitu ya. Nah jadi akhirnya terbentuklah Yotopam, dan ini bisa menginspirasi banyak orang sekali ya. Saya cukup mengikuti perjalanannya baik di Instagram maupun di YouTube gitu ya, berbagai ditayangkan oleh berbagai media gitu. Dari hal sederhana dari visi yang diyakini keluarga gitu, ini ternyata bisa loh menginfluence, memberikan inspirasi ke banyak sekali orang gitu, sampai akhirnya ini bisa menjadi, kalau boleh saya bilang, salah satu bisnis gitu ya, bisnis keluarga gitu ya, karena bisa jadi tempat orang untuk belajar juga, bisa mengadakan workshop dan lain sebagainya gitu. Jadi inilah couple goals banget gitu ya. Jadi tidak berlama-lama saya akan langsung menyapa Pak Widodo dan juga Bu Fitri. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Lagi. Gimana kabarnya nih Ibu? Di Klaten panas apa mendung nih Bu? Cerah. Cerah ya. Saya kebetulan di Gresik Bu, ini lagi agak mendung-mendung. Biasanya sih panas banget ya di Gresik gitu. Oke baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya langsung serahkan layar dan juga mikrofonnya kepada Pak Widodo dan juga Bu Fitri. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman Minim Sampah memberikan kesempatan kami untuk sharing. Sebenarnya speechless juga mendengarkan pemaparan dari Bu Shanti, karena apa yang kami alami seperti beliau rangkum dalam 45 menit tadi. Pada kesempatan ini kami akan sharing apa yang kami lakukan di Yotopam sekitar 8 tahun ini. Memang Yotopam ini visi kami sebelum kami menikah. Tadi saya terrefleksi dari gambar orang ngepel tadi Bu Shanti. Jadi dari orang ngepel tadi sebenarnya saya dan suami bertemu di komunitas. Waktu itu namanya komunitas Omah Ijo, bergeraknya memang di lingkungan juga. Kami sering menanam, penghijauan, juga bersih-bersih sungai. Dan waktu itu memang waktu bersih-bersih sungai itu seperti kegiatan ngepel. Berapa kali pun kita bersihkan, posisi sungainya tidak bersih-bersih. Dari situ kita berefleksi ke diri sendiri, sebenarnya sumber pengotor itu dari mana. Memang dari rumah tangga, kami temukan hulunya, maka visi kami di Yotopam, kami mulai dari rumah sendiri. Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu untuk share slide-nya. Jadi Yotopam ini kami dirikan di November 2017 setelah kami menikah. Konsepnya kami bersama-sama sebelum menikah sekitar 6 bulan. Ini seperti Y-nya tadi Bu Santi. Kalau kami di sini nyebutnya sebagai software
kenapa kami memilih gaya hidup yang kami jalani sekarang. Kalau dari nama sendiri, kami namakan Yoso Farm tempat ini. Jadi Yoso itu nama dari almarhum bapak kami, Mbah Yoso, dan farm bisa diartikan kebun. Jadi Yoso Farm itu kebunnya Mbah Yoso. Memang yang kami kelola lahan pekarangan. Saya dan suami di rumah ini menerapkan gaya hidup homestay. Mungkin teman-teman kalau cari apa itu homestay, biasanya disebutkan sebagai gaya hidup mandiri. Memang itu juga yang berusaha kami wujudkan. Jadi dengan adanya pekarangan di sekitar rumah, kami upayakan supaya kebutuhan kita bisa tersedia dalam jarak yang dekat, kualitasnya bisa dikontrol dan kontinu. Di rumah kami punya program yang kami sebut program Ketapang Kencana. Ini dalam upaya kami untuk pengadaan pangan keluarga. Jadi di lahan pekarangan kami sekitar 300 meter persegi, kami berupaya untuk mandiri pangan. Untuk mewujudkannya, kami menerapkan pertanian terpadu. Jadi di lahan pekarangan ini campuran, ada pertanian, peternakan, perikanan, juga kami mengelola sampah atau limbah. Di program ini, tujuan kita untuk mandiri pangan. Untuk mewujudkannya, kami juga berupaya supaya mandiri pupuk serta mandiri pakan. Dalam artian apa? Pupuk dan pakan kita nggak mau beli. Bukan asal nggak mau beli saja, tapi kita melihat di sekitar kita banyak potensi, tapi belum termanfaatkan, maka kami kelola supaya bisa mandiri pupuk, mandiri pakan. Dengan begitu, mandirian pangan akan disustain. Karena kalau kita tidak mau beli pangan, tapi juga rutin beli pupuk, beli pakan ternak, itu sama saja. Kita hanya menukar uang untuk beli pangan, ditukar untuk konsumsi pupuk dan pakan. Kenapa kami menerapkan gaya hidup ini? Tujuan kami supaya bisa self-reliant, kebutuhan kita yang punya kontrol, juga supaya lebih sustain, lebih berkelanjutan, lingkungan tempat tinggal kita lebih lestari. Jadi output yang kami harapkan, kita manusia bisa hidup sejahtera, sejalan dengan lingkungan yang semakin terjaga. Jadi kita tidak memilah-milah antara produksi dengan konservasi. Semua diupayakan bersamaan, seimbang. Dan Yoso Farm ini memang yang kami kelola keluarga, kami mulai dari rumah kami sendiri. Kami menggunakan prinsip 3M, singkatan dari mudah, murah, melimpah, bukan modal yang 3 miliar. Kita mengupayakan sesuatu yang mudah sesuai dengan kemampuan kita, dengan potensi yang tersedia di dekat kita, dengan budget semurah mungkin, serta kami melihat mana potensi yang jumlahnya melimpah belum termanfaatkan. Dalam keseharian kami menggunakan tagline lestari nganggo ati. Jadi memang kita berkomitmen untuk hidup sustain, lestari. Kenapa harus pakai hati? Harapannya supaya bisa selalu istiqomah. Dan juga di sini kesempatan kita untuk menata pekarangan sambil kita menata hati, karena memang pertumbuhan Yoso Farm ini pun juga berlangsung organik. Kalau kami disebut influencer mungkin kurang tepat, teman-teman, karena kami sebenarnya tukang kebun. Jadi kami berupaya apa yang ingin kami wujudkan, kami mulai dari kami sendiri. Seperti tadi di penjelasan Bu Santi, untuk mengajak perlu jadi teladan, itu juga yang kami upayakan. Dulu pun kami juga sama, pengennya langsung ngajak orang gitu. Ada tetangga yang main ke pekarangan, kita ceritakan sampai berbusa-busa juga, hidup repot banget sih, ada yang komen seperti itu. Maka kami untuk mengajak